Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Sabtu, 30 November 2024, Pesta Santo Andreas Rasul. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 10, ayat 9 sampai dengan 18. Saudara-saudara, jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan semua orang, dan Dia kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran dari firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Sungguh, mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil suci menurut Matius, bab 4, ayat 18 sampai dengan 22. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya, lalu mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan pertama, bila kita mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus sungguh bangkit, kita akan diselamatkan. Sebab iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran dari firman Kristus. Dalam bacaan Injil, Andreas dan Simon saudaranya sedang menebarkan jala di danau. Mereka dipanggil Yesus untuk menjadi penjala manusia. Kewibawaan Yesus luar biasa saat memanggil Andreas dan Simon. Tanpa tawar-menawar, mereka segera meninggalkan segalanya dan mengikuti Dia. Yesus mau menjadikan mereka penjala manusia. Maka, tugas mereka ialah menjaring orang-orang untuk menjadi murid Yesus. Kita dipanggil baik secara khusus maupun umum, diutus dengan tugas yang sama. Tak ada tawar-menawar. Apakah kita sadar akan panggilan kita
untuk memenangkan banyak jiwa. Santo Andreas. Santo Andreas merupakan seorang dari ke-12 Rasul Yesus. Ia adalah saudara dari Simon Petrus. Mereka adalah nelayan kelahiran Betsaida. Ayahnya adalah Yona, juga seorang nelayan di Kapernaum. Mula-mula ia merupakan murid dari Yohanes Pembaptis, tetapi kemudian ia bersama seorang kawannya mengikuti dan menjadi murid Yesus segera setelah Yohanes mengarahkan perhatian murid-muridnya kepada Yesus dengan menyebutnya anak domba Allah yang dinantikan Israel. Dari Yohanes bab 1 ayat 36 sampai dengan 42. Andreaslah yang membawa Simon saudaranya kepada Yesus dan menjadi murid-murid pertama bersama Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus. Tidak banyak tulisan tentang Santo Andreas. Akan tetapi Andreas memainkan suatu peran penting dalam peristiwa karya pelayanan Yesus. Ia hadir pada saat Yesus mengadakan mukjizat penggandaan roti kepada 5.000 orang. Bahkan dialah yang memberitahukan kepada Yesus perihal anak lelaki kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Dari Yohanes bab 6 ayat 5 sampai dengan 9. Andreas seperti sosok tersembunyi namun berkarya. Ia tidak banyak berkata-kata, tidak banyak ditulis dalam kitab suci. Akan tetapi, ia dengan setia mengikuti Kristus, memberikan sumbangsih yang tampaknya kecil, tapi begitu bermakna. Tradisi mengatakan bahwa Santo Andreas bermisi mewartakan Injil ke Eropa Utara, yaitu Armenia, Hungaria, Serbia, dan Rusia. Menurut tradisi pula, Konstantinopel didirikan oleh Santo Andreas. Namanya diabadikan dalam berbagai hal. Yang paling terkenal adalah Santo Andreas menjadi santo pelindung negara-negara Eropa Utara pada abad 8 sampai saat ini. Santo Andreas wafat sebagai martir. Ia digantung di kayu salib yang berbentuk X dan berkhotbah selama 2 hari kepada orang-orang yang datang kepadanya. Ia tidak dipaku, melainkan diikat saja pada kayu salib, sehingga lebih lama ia menderita sebelum menghembuskan napasnya. Salib ini kemudian diberikan nama sebagai salib Santo Andreas. Arti nama dari Andreas adalah bernilai, memiliki nilai, atau berkualitas. Hal itu pula yang ditampakkan oleh Santo Andreas dalam perjalanan panggilannya. Ia dibentuk oleh Yesus menjadi seorang yang bernilai untuk mewartakan Injil dan warta gembira kepada banyak orang. Kita juga dipanggil untuk semakin bernilai dan mengajak orang di sekitar kita untuk melihat dan merasakan Yesus itu sendiri. Refleksi, kami telah menemukan Mesias atau Kristus. Kutipan dari Santo Andreas. Tulisan oleh Frater Kovin Lumban Gaul Okarm. Bermisi dalam Gereja Katolik. Pelayanan misi adalah bagian penting dari pertumbuhan gereja untuk melengkapi rencana misi Allah. Pertumbuhan gereja tidak hanya terkait dengan jumlah anggotanya, tetapi juga dengan kualitas iman umatnya yang diperoleh melalui pengajaran yang tepat sesuai dengan firman Tuhan dan pelayanan sosial. Pertumbuhan gereja yang holistik didorong oleh intervensi dan karya Roh Kudus, memungkinkan pertumbuhan yang sejati. Gereja yang kuat dalam pengajaran firman Tuhan mampu menangkal pengaruh ajaran sesat dan godaan dunia, serta memberi kesempatan pada setiap anggota untuk menjadi terang dengan dipandu oleh kuasa Roh Kudus, bukan oleh strategi manusia. Oleh karena itu, bermisi merupakan suatu karya mewartakan Injil Kristus kemanapun kita berada dan menjadi saksi iman baginya dengan menunjukkan tindakan sesuai dengan iman yang kita hidupi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Santo Andreas, Rasulmu, telah menjadi pewarta dan gembala gerejamu. Semoga ia pun senantiasa mendoakan kami untuk memohonkan pertolongan rahmat-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa,
kini, dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.